Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang merasa bangga saat dia dekat dengan pejabat. Dekat dengan sinten? Pejabat. Banyak orang yang merasa bangga ketika dia dekat dengan konglomerat. Banyak orang yang merasa bangga ketika dia dekat dengan orang penting. Dan itu terbukti ketika dia cerita kemana-mana. Ketika dia cerita kemana-mana. Oh, aku ingin ketemu karo Pak Gubernur. Oh, nek aku sih wingi nane ketemu karo Pak Presiden. Lah kok ketemu karo sapa? Pak Lurah. Banyak orang merasa bangga ketika dia punya kedekatan dengan pejabat, dengan konglomerat, dengan orang penting. Seakan-akan kalau punya kedekatan dengan manusia-manusia itu seakan-akan urusannya bakalan lancar. Dan sayangnya tidak sedikit di antara mereka yang nggak terlalu peduli kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi upaya-upaya yang dilakukan lebih banyak untuk mencari kedekatan dengan manusia dibandingkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau tujuan dia melakukan pendekatan itu supaya urusannya lancar, bukankah alam semesta semuanya itu di bawah kendali sinten? Bukankah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua itu adalah kekuasaannya sinten? Allah. Jenengan merasa bangga dekat dengan gubernur. Gubernur itu wilayah kekuasaannya nopo? Apa? Provinsi. Luas atau sempit? Lumayan. Jangan merasa, oh enggak, saya dekatnya sama presiden. Presiden pun wilayah kekuasaannya pun di negara. Saya tanya sama jenengan, wilayah kekuasaan Allah mana? Alam semesta. Bukan provinsi, bukan negara, bukan cuma dunia, malah sampai akhir. Loh, kenapa kita itu terlalu sibuk mencari kedekatan dengan manusia
Saking sibuknya sampai melupakan kedekatan dengan sinten? Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang dekat sama Allah, dia akan untung bukan hanya di dunia, tapi juga untung di akhirat. Bukan hanya di mana? Di dunia, tapi juga untung di akhirat. Apa Ustadz untungnya di dunia? Kalau kita itu dekat sama Allah, salah satu keuntungannya adalah ketenangan. Kenapa? Ketenangan. Alias atine ayem. Atine tentrem. Makanya orang yang jauh dari Allah mesti gelisah. Gue mesti gue. Makanya jenengan insya Allah nggak akan menemukan orang bunuh diri padahal wonge soleh. Gue orang tahu gitu. Biasanya orang yang bunuh diri itu adalah orang-orang yang jarang sholat. Nek Ramadan ora puasa. Tapi kalau orang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, zikirnya lancar, baca Qur'annya juga iya, sholatnya apa? Lagi. Tidak ada ceritanya orang yang seperti itu terus ada masalah ujuk-ujuk nopo. Bunuh diri. Bunuh diri itu karena gelisah atau karena tenang? Ya gelisah lah. Ya. Sehingga kedekatan kita sama Allah itu menguntungkan. Keuntungannya di dunia kita akan merasa tenang. Dan keuntungannya di akhirat. Kita dijanjikan dengan apa? Surga. Kalau ketenangan di dunia saja sudah enak banget. Padahal cuma 60 tahun. Sing umure 60 tahun. Berarti sing umure 40 tahun? 40 tahun. Kedekatan kita dengan Allah di dunia akan menyebabkan ketenangan batin. Yang itu luar biasa enaknya. Walaupun cuma 60 tahun. Apalagi masuk surga. Masuk surga yang waktunya berapa lama? Innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Terus jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Terus khalidina fiha abada. Apa artinya khalidina fiha abada? Kekal selama-lamanya. Bayangkan. Hidup di dalam kenikmatan bukan 60 tahun. Tapi selama-lamanya. Itu kan enak banget. Tapi syaratnya harus dekat sama sinten? Sama. Pertanyaannya, kulo kalih jenengan sudah dekat sama Allah napa dereng? Ini meneng baik. Sudah dekat sama Allah atau belum? OTW. OTW ini ku napa, Pak? On the way. Masih dalam proses. Untuk memudahkan
kita mengukur dan mengira-ngira seberapa dekat kita sama Allah, maka ketahuilah bahwa kedekatan seorang hamba dengan Allah dibagi menjadi 3 tingkatan. Dan 3 tingkatan, 3 level. 3 level ini dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang dikenal dengan istilah hadis Jibril. Apa? Hadis Jibril. Kenapa kok hadis ini dinamakan hadis Jibril? Karena ini memuat kisah Jibril datang menemui sinten? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk manusia. Hadir di majelisnya Rasulullah SAW. Kemudian menanyakan 3 tingkatan tadi. Berapa tingkatan? Tingkatan yang paling dasar namanya tingkatan Islam. Tingkatan di atasnya namanya tingkatan iman. Dan tingkatan yang paling tinggi namanya tingkatan ihsan. Jadi ini yang paling dasar. Nah, di atasnya iman, di atasnya lagi ihsan. Orang yang sampai tingkatan Islam namanya muslim. Sama muslimah. Muslim ya, maksudnya yuk sekalian sama muslim. Tingkatan yang kedua apa mau? Iman. Orangnya namanya mu'min. Kalau perempuan mu'minah. Tingkatan yang paling tinggi ihsan. Orangnya namanya muhsin. Nek perempuan muhsinah. Ana ora bu muhsinah. Ora nana. Anane bu muslimah karo bu mukminah. Oke ya. Mari kita bahas satu persatu. Kita bahas dari tingkatan yang paling dasar. Kenapa kok kita bahas dari tingkatan yang paling dasar? Karena seseorang punya kedekatan sama Allah itu ada prosesnya. Orang ujuk-ujuk langsung apa? Jadi kita itu ibarat naik tangga. Naik apa? Apa ujuk-ujuk langsung melompat gitu? Enggak. Naik tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga gitu. Ya. Maka kita bahas dari yang paling dasar terlebih dahulu. Yang pertama namanya tingkatan Islam. Ustaz, tingkatan Islam itu secara ringkas apa Ustaz? Kedekatan lahiriah. Apa? Kedekatan lahiriah. Yaitu ketika kita seorang hamba sudah melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya fisik. Fisik sing keton. Yang kelihatan oleh mata. Ibadah yang kelihatan oleh mata contohnya nopo? Sholat. Contohnya lagi apa? Haji. Ya. Ibadah-ibadah fisik tubuh. Ya. Mengucapkan kalimat syahadat. Puasa niku ibadah tubuh. Karena perutnya dikosongkan. Ya, itu ibadah tubuh. Zakat itu fisik juga karena mengeluarkan harta. Haji fisik nama mboten?
fisik. Ya. Jadi orang yang menjalankan 5 rukun Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, terus menegakkan sholat, terus puasa Ramadan, terus menunaikan zakat bagi yang mampu, terus menunaikan haji bagi yang mampu. Ini adalah orang yang levelnya level Islam. Dan orang ini belum tentu dia langsung merasakan manisnya iman. Belum tentu. Ya, karena dia baru melakukan sesuatu yang sifatnya apa? Fisik. Ibadah tubuh. Nah, orang yang seperti ini, mungkin dia sholat. Sholat sih sholat. Tapi esi sok sholatnya apa? Bolong yo. Waduh. Ya mandan-mandan apa? Telat. Ya. Anu maghrib. Maghrib. Sing biasanya telat siapa? Subuh. Ya. Subuh sholatnya jam pinten? Jam 6 awan temen. Jam 5. Apa jam tengah 6? Setengah 6 masih gelap nggak? Masih ya. Jadi sholatnya masih telat-telat. Atau sholatnya itu, ya sholat sih sholat. Tapi bapak ke, ya. Sholatnya teng pundi? Nang omah. Wong lanang sholatnya nang omah. Ya. Atau dia sholat di masjid. Tapi sholatnya gue baru gerakan apa? Gerakan fisik. Sholat sih sholat. Tapi pikirannya nang pundi? Kemana-mana. Siapa gue? Nyong karo jenengan. Ya. Berarti ibadahnya itu baru sesuatu yang sifatnya fisik. Ini namanya level muslim. Ya. Dia mungkin meninggalkan maksiat, iya. Alhamdulillah. Tapi sering-sering dia kalau lagi nggak ada orang, nggak kelihatan sama orang, pribun, gaspol, boleh ngapa? Boleh maksiat. Ya. Pegang HP, ya. Kalau ada istrinya, sing ditonton pengajian ustate. Nek bojone meleng titik, langsung nonton film. Nah ini baru level apa tadi? Islam. Ya, jadi sesuatu yang sifatnya basic, ibadah-ibadah lahiriah yang belum terasa nikmatnya di dalam hati. Oke. Ayo kita naik ke level berikutnya. Setelah seseorang itu menjalankan ibadah-ibadah yang sifatnya fisik, maka seharusnya dia berusaha untuk naik ke tangga berikutnya. Naik ke tingkat berikutnya namanya tingkatan apa? Iman. Apa? Tingkatan iman. Kalau tadi tingkatan Islam itu kedekatan lahiriah, maka tingkatan iman itu kedekatan keyakinan dan hati. Jadi menjalankannya itu bukan sekedar menjalankan secara lahir, tapi sudah diyakini dengan apa? Dengan hati. Ya. Jadi ketika dia menjalankan sholat, ketika dia menjalankan puasa, ketika dia menjalankan haji, dia itu betul-betul merasa bahwa saya melakukan ini karena diperintahkan oleh Allah. Sehingga orang ini meyakini keimanan tentang Allah, tentang para malaikat, tentang para rasul, tentang kitab-kitab suci, kemudian meyakini tentang hari
kiamat, dan mengimani apa? Takdir. Ini namanya rukun. Namanya rukun iman. Ya. Ini sudah lebih intens lagi ini. Ya, sehingga dia menjalankan sholat. Itu bukan lagi sekedar sholat secara apa? Lahiriah. Tapi sudah mulai khusyuk. Ya. Berusaha sekuat tenaga. Ketika sholat itu dia fokus dengan bacaan yang dibaca. Ketika berdoa, bukan sekedar doa itu terucap di mana? Di lisan. Tapi betul-betul diresapi dengan hati. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi bukan cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi enggak dipahami. Ya Allah, saya minta di dunia hasanah. Kenapa hasanah? Kebaikan. Kebaikan apa? Ya semua yang. Kebaikan ibadah saya di dunia, kebaikan keluarga saya, kebaikan pekerjaan saya, kebaikan rumah tinggal saya, kebaikan. Jadi betul-betul dilebokakan mengendi? Mengati. Jadi ndongane itu ora sekedar ndonga di mana? Di lisan. Karena dhewek iki ora kur amin. Amin tok. Aku ini mau dongane apa? Embuh. Sing penting apa? Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus apa? Wa fil akhirati hasanah. Dan aku juga minta kebaikan di mana? Di akhirat. Kebaikan di akhirat. Nanti di padang mahsyar mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Ketika proses hisab, prosesnya dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah. Kemudian ketika ditimbang amal solehnya lebih nopo? Lebih berat amal solehnya dibandingkan dosa-dosanya. Saat melewati sirat, bisa melewati dengan lancar. Terakhir bisa dimasukkan ke dalam surga. Surga nopo? Firdaus. Jadi ketika donga, gue orang sekedar donga. Ketika berdoa bukan sekedar doa. Tapi betul-betul dimasukkan ke dalam hati. Ya. Pagi-pagi pun juga demikian. Setiap pagi kan kita membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Terus wa rizqan thayyiban. Terus wa amalan mutaqabbala. Bukan sekedar diucapkan. Tapi Allahumma inni, ya Allah, aku sungguh as'aluka minta kepadamu. Jadi jaluke itu sungguh-sungguh. Wong ini artinya adalah sungguh. Berarti mintanya itu benar-benar. Ya Allah, aku mohon dengan sepenuh hati kepadamu. Ilman nafi. Aku pengen dapat ilmu. Tapi bukan sekedar ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa diamalkan. Ilmu yang membuat aku dekat denganmu ya Allah. Wariskan thayyiban. Aku juga minta kepadamu wahai Rabbi rizki. Tapi bukan sembarang rizki. Rizki yang baik. Rizki sing barokahi. Jadi bukan sekedar rizki. Ya. Terus wa amalan mutakabbalan. Amalan yang diterima. Wahai Rabbi, aku nggak pengen sekedar beramal saja. Tapi aku pengen amalanku ini engkau terima. Dengan cara aku ikhlas menjalankannya. Kemudian sesuai dengan tuntunan sinten Rasulullah SAW. Jadi orang yang level iman ini, ibadah-ibadah lahiriahnya itu dikuatkan dengan ibadah batiniyah. Jadi wonten lahiriah, wonten apa? Batiniyah. Lahiriah itu yang kelihatan, batiniyah itu yang ada di dalam hati. Ini level apa?
iman. Ayo kita naik ke level yang paling tinggi. Apa tadi? Level ihsan. Apa itu Ustadz level ihsan? Level ihsan itu adalah kedekatan spesial. Jadi bukan sekedar deket, tapi deket banget. Ini namanya puncak kedekatan. Apa itu Ustadz definisinya? Dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kenapa? Seakan-akan engkau melihatnya. Jadi ketika Allahu Akbar, sholat. Itu kita merasa bahwa kita ini sedang hadir di hadapan sinten? Di hadapan Allah. Kira-kira nek iku celingak-celinguk apa ora? Kira-kira nih, udah nggak usah. Saya kasih ilustrasi aja biar gampang. Misal ya. Jenengan sholat. Nang pinggire anak ustate. Wonten sinten? Kira-kira jenengan golek sholat arep celingak-celinguk mboten? Wah, lho anak ustate. Sekarang kita ini lagi sholat di hadapan sinten? Oh. Jadi sholatnya itu betul-betul hadir. Dan celingak-celinguk, tengok-tengok itu ada dua macam. Ada tengok-tengok kepala, mata. Ada tengok-tengok hati. Apakah orang yang kepalanya tidak tengok-tengok, mesti hatinya tidak tengok-tengok? Belum tentu. Ada orang kepalanya nggak tengok-tengok. Fokus melihat kemana? Tempat sujud. Tapi atine? Nang pundi atine? Ana sing nang pasar. Ana sing nang pundi? Sawah. Ana sing nang alun-alun. Sing lebih parah maning. Ana sing nang film Korea. Yang esok kira-kira seri ini apa ya? Subhanallah. Matanya nggak tengok-tengok, tapi hatinya tengok. Orang level ihsan itu dia fokus lahir dan batin. Maka sholat itu ada tumak nina, ada khusyuk. Tumak nina itu sesuatu yang sifatnya lahiriah, ya tubuh, gerakan tubuh kita. Kalau khusyuk itu sifatnya batiniah. Jadi orang ini sholatnya betul-betul fokus karena dia merasa seakan-akan melihat Allah. Terus apa kelanjutannya kata Nabi SAW? Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Seandainya engkau belum bisa merasakan itu, maka yakinlah bahwa Allah itu pasti melihat kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pasti melihat kita. Coba ketika kita lagi audiensi gitu ya, lagi ngobrol atau lagi dipanggil sama pejabat gitu ya, kan kita akan fokus mendengarkan gitu ya, karena dilihatin. Loh sekarang kita dilihatin sama Allah, masa kita nggak fokus? Termasuk ketika orang itu sudah berada di sebuah tempat yang kosong, nggak ada siapa-siapa, di kamar mandi kah, atau di kamar kemudian dari dalam pintunya diapain? Dikunci. Terus dia ada HP di tangannya. Ada apa? HP. Dan ada jaringan internet. Nah, orang kur HP tok. Ada jaringan internet. Kira-kira dia itu mau buka-buka sing ora-ora apa ora? Buka sing ora-ora apa ora? Dia akan buka yang enggak-enggak atau enggak. Disitulah seseorang akan bisa mengukur kedekatannya dengan Allah itu levelnya apa.
Kalau dia sudah sampai level ihsan, mau dia sendirian, apalagi di depan orang banyak, maka dia berusaha untuk taat kepada Allah. Karena dia bukan takut kepada manusia, tapi takutnya kepada sinten? Allah. Ada berapa level Bapak Ibu? 1, 2, 3. Jenengan wis kutul ngendi? Bapak Ibu. Jenengan boleh katakan, Ustaz, masih proses Ustaz. Boleh jenengan katakan itu, enggak apa-apa. Tapi ingat, umur kita terbatas. Ingat, umur kita terbatas. Jadi kita itu jangan beralasan dengan masih proses Ustaz. Jangan beralasan seperti itu. Karena setiap hari umur kita semakin berkurang. Penginnya ketika kita menghadap kepada Allah, kita sudah sampai level mana? Stan. Pengennya seperti itu kan? Oke. Kira-kira matinya dilamani apa orang? Kira-kira kita mati ini sebentar lagi atau enggak? Enggak tahu Ustaz. Ya, sama. Saya juga enggak tahu. Tapi mungkin atau tidak. Sebentar lagi kita mati. Mungkin. Siki bisa. Apalagi sebentar. Maka ayo naikkan levelnya. Jadi jangan terus di level rendah. Jangan terus di level dasar. Ayo naik lagi. Ibarat kayak sekolah. Masa PAUD terus? Masa TK terus? Masa SD terus? Masa nganti umur 1 tahun SD baik? Ya. Naik dong. Naik. Bukan hanya urusan strata pendidikan formal. Ya. Hanya sekedar memikirkan S1, S2, S3, profesor. Itu kan pendidikan formal. Tapi ayo kita ukur. Kita umurnya berapa sekarang? Terus kita sudah di level mana? Yang lebih parah lagi, level Islam pun belum. Umur sudah 60 tahun. Level Islam pun belum. Pripun niku contohnya? Umur wis 1 tahun urung sholat. Dereng napa? Sholat. Itu kan level paling dasar aja belum. Maka ini PR kita semua. Mumpung kita masih dikasih umur. Kalau kita dikasih umur itu artinya kita masih dikasih kesempatan. Ustaz, 1 tahun kira-kira ya apa bisa gutul? Level apa mau? Ihsan Ustaz. Apa kira-kira bisa Ustaz? Karunia Allah itu luas. Sampai level mana yang penting kita sudah usaha. Usahanya diawali dengan belajar. Ya. Diawali dengan apa? Belajar. Ngaji. Ya. Pertama belajar dulu. Oh, levelnya tuh, oh gini toh. Ternyata satu orang dengan orang yang lain itu level kedekatannya itu beda. Pahami itu dulu. Setelah itu kita belajar. Level yang paling dasar namanya apa? Nanti naiknya apa? Terus lanjutnya apa? Belajar dulu. Setelah kita belajar, baru mulai kita apa? Praktek. Yang belum sampai level Islam, ayo. Yang sholatnya masih apa? Bolong-bolong. Ayo. Dirapeti. Ya. Yang sholatnya baru maghrib karo isya tok. Ya, duhur karo asare mboten. Ayo dinaikkan sholatnya supaya masuk level nopo? Islam. Yang sudah sholat 5 waktu
Tapi sholatnya masih nggak khusyuk. Ayo kita naikkan ke level iman. Alhamdulillah Ustaz saya sudah berusaha khusyuk. Tapi ya kadang-kadang lagi beboh ya beboh. Ayo kita naikkan ke level apa? Proses. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menjalani proses itu. Dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan level tertinggi. Yaitu tingkatan apa? Ihsan. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih Ustadz ciri-cirinya orang yang dekat sama Allah Azza wa Jalla? Ciri-cirinya ketika dia bertemu, mendengar perintah Allah, gagean. Gagean apa? Bersegera untuk menjalankan. GPL. Apa GPL? Nggak pakai lama. Jadi kalau mendengar perintah dari Allah, segera dilakukan. Contoh bapak-bapak. Ada perintah dari Rasul SAW untuk bapak-bapak untuk agar sholat 5 waktunya, nopo Pak? Berjamaah di masjid. Maka sambutlah perintah Allah itu dengan sami'na wa ata'na. Rasah kakean alasan. Gak usah kebanyakan alasan. Ustaz, masjid yang dekat rumah saya, Arab jamaah kepripun orang sing azan. Wonten masjid seperti itu? Ada masjid seperti itu? Lah terus pasrah. Kalau jenengan itu merasa di masjid musola dekat rumah nggak ada yang azan, berarti jenengan azan. Ya. Iya Ustadz sih tahu azan, tapi orang asing mangkat Ustadz. Saya sudah azan Ustadz, tapi nggak ada yang berangkat. Terus apa yang jenengan lakukan? Qomat. Oke. Terus sholat. Terus sampai akhir ya tetap sendirian. Berarti borongan ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan borongan pahala nih. Jenengan dapat pahala azan. Dapat pahala omat. Dapat pahala imam. Dapat pahala makmum. Dapat pahala sholat jamaah. Dengan apanya? Niate. Kan berangkat ke masjid niate pengen sholat jamaah. Walaupun realitanya tidak ada yang berjamaah, tapi kan sudah niat. Ya. Dulu. Ya. Pertama kali kami ngerintis pondok bersama ayah kami. Ustaz Zaini Muhayyad, Allah yarham. Di kampung itu ya seperti itu. Mirip seperti itu. Zuhur, asar. Itu biasanya. Kalau maghrib sih banyak. Ya. Zuhur, asar. Itu nggak ada azan. Akhirnya yuk azan dewek. Ya. Omat dewek. Ya. Ngimami dewek. Ya. Makmum dewek. Kalau pas kami pulang kuliah, liburan kuliah. Itu kami berdua.
Ya, jadi kesebelasan. Ya, kesebelasan ora wong 11. Wong loro. Ya, beliau imamnya, saya makmumnya. Dan itu berjalan cukup lama. Seingat kami mungkin ada sekian tahun. Ya. Jadi orang sedina rong dina bukan? Sekian tahun. Alhamdulillah. Mulai ada yang tergerak. Gelem angkat siji, loro, telu. Sekarang alhamdulillah. Jadi jangan banyak alasan kalau ada perintah dari Allah. Jadi cirinya orang dekat sama Allah, ada perintah segera dilakukan. Ada larangan segera ditinggalkan. Ada perintah segera dilakukan, ada larangan segera ditinggalkan. Baru baca ayat tentang riba. Tentang apa? Riba. Rasa kakean alasan. Gak usah banyak alasan. Loh mau bisnis kok orang nganggo bunga sih kepriwe? Ya ora mungkin. Kowe jenenge alasan. Gak usah pakai alasan. Riba haram tinggalkan. Itu orang dekat sama sinten? Sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah seperti itu, maka kita akan merasakan kenikmatan. Itu salah satu bukti kedekatan berikutnya. Perasaan apa? Nikmat. Jadi menjalankan ibadah dengan perasaan seneng, bunga, penak, asyik. Biasanya kalau kita makan nikmat, tanduk betul? Tanduk. Ilustrasinya kayak gitu. Berarti kalau jenengan menikmati membaca Al-Quran, dapat satu halaman, pengen tanduk. Tanduknya beribun? Halaman berikutnya. Sholat imame suratane pendek. Beribun? Mosok subuhan suratane kulhu. Donge suratane napa Pak? Amma yatasa halun ya. Jadi merasa nikmat gitu loh. Ini tanda berikutnya. Semoga masih ada ding. Dulu saya sering melakukan maksiat, sekarang alhamdulillah sudah jauh dari maksiat. Yang saya tanyakan bagaimana cara menghadapi tetangga atau saudara sendiri yang belum sejalan dengan kita. Khususnya ketika saya berjalan menuju masjid untuk sholat, mereka pun bertanya, tumben nih. Jadi rajin. Gimana caranya Ustaz? Ya jenengan senyumi aja. Ya jenengan apa? Senyum. Tumben nih rajin. Alhamdulillah. Yuk bareng yuk. Ya. Jadi bukan hanya senyum. Sekalian apa? Ngajak. Kalau dia nggak mau, yang penting kita sudah apa? Ngajak. Ya, yang penting kita sudah ngajak. Jadi disikapi dengan baik aja. Kita ajak sekalian sambil didoakan. Sambil didoakan supaya hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pengajian kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B, tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini.
Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba. Semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, Walmahin aja. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis